Perlu kita ketahui, mungkin di antara kita ada yang belum mengetahui, bahkan masih bertanya-tanya, apa sih peringatan Maulidin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah rujukan, contoh yang menjadi kuat secara syariat agama sehingga kehadiran kita di dalam peringatan Maulidin Rasul mungkin sejak malam hari ini sampai masa saatnya kita kembali ke rahmatullah, kita akan nggak pernah tinggalkan lagi acara-acara Maulidin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini seandainya umum umat Islam mengetahui sisi manfaat, ada perilaku contoh yang sehingga umat Islam gemar menghadiri peringatan Maulidin Rasul. Saya tidak membahas yang demikian, tetapi saya akan memberikan contoh saja bahwa kita punya ikutan contoh langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi sudah dibaca riwayat Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Sayyidina Jabir radhiyallahu taala an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang mula-mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Sayyidina Jabir bertanya tentang hal tersebut, maka Rasulullah menjawab, "Halagallahu qablal asya nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri." Jadi yang mula-mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum segala sesuatu adalah nur Nabi kita Nabi Muhammad. Ini mulai dari sinilah dasarnya. Yang mula-mula Allah ciptakan sebelum segala sesuatu Allah ciptakan. Belum ada apa-apa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mula-mula diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi kita Nabi Muhammad. Bukan dalam bentuk fisik sebagaimana kita. Masih dalam bentuk nur. Apa sih Ustaz yang lebih spesifik untuk mengenal nur itu? Apakah nur itu seperti cahaya lampu? Apakah seperti cahaya bulan atau matahari? Apakah sebagaimana yang saya kenal Ustaz ada yang namanya Nur Romli? Apakah itu nur? Baik, untuk mendekatkan pahaman yang dimaksud daripada ciptaan Allah adalah nur, kita-kita ini juga asal usulnya daripada nur yang bisa menggerakkan segala sesuatunya adalah nur. Yang mana nur identik adalah dengan ruh. Sebagaimana kita. Ya, ketika ditiupkan ruh oleh Allah di janin, di dalam rahim ibu kita, sebelum ditiupkan ruhnya, ini sang janin nggak bergerak apa-apa. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, kalau kita kaum ibu periksakan janinnya ketika masa kehamilan, ya masa 1 bulan sampai ke masa 4 bulan, diteropong tuh ame bidan, belum ada gerakan. Pas ketika ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru terdengar detak jantung sang janin. Oh, baru. Kenapa bisa terdengar? Karena Allah tiupkan ruh pada sang
janin. Jadi Allah yang mula-mula Allah ciptakan adalah nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan berkah nur yang Allah ciptakan yaitu nur Nabi Muhammad, baru Allah ciptakan segala semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah begitu bahagianya, Allah begitu gembiranya, karena yang diciptakannya adalah kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad. Saya akan tanya kepada ibu-ibu ini yang biasa, ketika ibu-ibu berhasil menciptakan satu menu masakan, dia rasakan nikmat, sebelum dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, sahabatnya, siapa saja, siapa yang mula-mula akan menikmati, mencicipi dari hasil yang ia temukan, meramu satu racikan makanan yang pantas untuk disuguhkan kepada kekasihnya atau kepada suami. Jadi yang mula-mula kegembiraannya itu pertama kali yang diperlihatkan kepada siapa? Pasti kepada sang suami. Bu, dengar nggak nih? Jadi kalau ibu bikin menu masakan, ibu rasakan nikmat luar biasa, enak sekali. Yang mula-mula ingin ibu sampaikan, ibu akan berikan, yaitu hasil temuan ibu dan masakan yang pantas disuguhkan kepada siapa yang terlebih dahulu kita berikan? Bu, emang nggak ada suaminya, Be? Nah, pasti suami yang terlebih dahulu. Jadi ungkapan rasa bahagia, ya, ungkapan rasa bahagia karena ia telah menemukan atau menciptakan, yaitu sesuatu yang ia rasakan nikmat padanya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala begitu bergembira telah menciptakan nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita tahu nggak Allah bergembira? Ya pada diam aja ditanya. Kira-kira tahu nggak? Nggak akan tahu. Ya. Untuk kita jadi tahu bagaimana? Makanya Allah ciptakan makhluknya yang mula-mula Allah ciptakan terlebih dahulu adalah bangsa malaikat. Allah ciptakan bangsa malaikat, setelah mereka tercipta, mereka dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan, bangunlah kau hai para malaikat. Ketika bangkit para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan, mengkhabarkan apa yang Allah bergembira ketika menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jadikan saksi para malaikat yang Allah ciptakan dengan sabab nur Nabi Muhammad. Jadi kegembiraan Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hamba-hamba Allah tahu, ya, Allah jadikan saksi kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Allah terlebih dahulu ciptakan malaikat. Ketika bangkit mereka para malaikat, Allah serukan kepada mereka para malaikat, ya, sampaikanlah, ya, rasa bahagia. Apa yang aku bahagia, ikutlah olehku untuk menyampaikan kebahagiaan aku itu, menyampaikan salam ta'zim dan salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kegembiraan Allah sampaikan kepada mereka para malaikat. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk bangkit
Ya, gumu ya malaikati, bangunlah kalian hai para malaikatku. Ketika mereka bangun, Allah ajak mereka para malaikat untuk turut berbahagia. Ya. Maka saat itu malaikat bertanya, bagaimana mungkin aku menyampaikan salam ta'zim dan sholawat, sedangkan aku tidak tahu siapa yang harus aku memberikan salam dan ta'zim, memberikan sholawat. Maka Allah sampaikan, ya, wahai para malaikatku, kalian tercipta, atau kami ciptakan, atau aku ciptakan kalian hai para malaikat, sabab karena nur Nabi Muhammad. Oleh karena itu, bergembiralah kalian, turut serta bersama aku bergembira, karena aku telah melahirkan, menciptakan nur Nabi Muhammad SAW, yang dengan sabab nur Nabi Muhammad kalian aku ciptakan. Maka saat itu para malaikat bergembira luar biasa. Mereka tahu bahwa dirinya diciptakan oleh Allah karena nur Nabi Muhammad. Sampai di sini ngerti nggak nih? Ngerti ya? Jadi saya beri contoh lagi kepada sang ibu tadi. Ketika ia menemukan menu makanan yang begitu nikmat, dia kepengen tunjukkan rasa bahagia supaya orang tahu. Dia tunjukkan, ya, kepada siapa aku harus menunjukkan rasa bahagia aku telah menemukan, yaitu menu yang luar biasa. Maka yang mula-mula merasakan, mencicipi nikmat menu yang dibuat oleh sang istri tadi adalah sang suami. Gak tahu suami kalau nggak nyicipin rasa bahagia sang istri, suami nggak tahu bagaimana. Nah, diberitahu kepada suami, bang, saya menemukan menu, saya buat masakan yang begitu nikmat, bang. Tidak ada yang tahu kebahagiaan ini kecuali abang yang saya pertama kali beritahu. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraannya disampaikan kepada hambanya, yaitu mereka para malaikat, agar malaikat turut serta bergembira bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan salam ta'zim kepada nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya, mereka menyampaikan salam ta'zim, salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah abadikan. Enggak cukup Allah sampai di situ. Kalau saksinya malaikat, makhluk lain enggak tahu. Bagaimana supaya makhluk yang lain mengetahui kegembiraan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jadikan saksi lagi, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Setelah tercipta Nabi Allah Adam, setelah ditiupkan ruhnya Nabi Allah Adam, Allah bangkitkan Nabi Allah Adam dalam keadaan bersujud. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah mengajak mereka para malaikat untuk menyampaikan salam ta'zim dan salawatnya kepada Nabi Muhammad. Berbarengan dengan yang demikian itu, Allah ciptakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Adam tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyampaikan rasa bahagianya turut serta bersama Allah
menyampaikan salam ta'zim kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Nabi Allah Adam alaihissalam adalah saksi kedua kegembiraan Allah memperingati hari jadi nur Nabi Muhammad. Jadi peringatan Maulidin Rasul yang kita adakan ini ada contohnya yang mula-mula bergembira dengan hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad, sang penciptanya terlebih dahulu, yaitu Allah. Kita nggak pernah tahu. Makanya Allah ciptakan dari bangsa manusia Nabi Allah Adam. Untuk Nabi Allah Adam nanti memberi kesaksian kepada anak cucunya. Maka secara singkat, ketika Nabi Allah Adam telah menyampaikan salam dan ta'zimnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diabadikan pula oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saat itulah Allah perlihatkan semua ciptaan Allah, yaitu malaikat dan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah hadapkan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah mereka berkata, ya Rabbi, izinkan kami untuk memasuki yaitu surgamu yang begitu nikmat, yang sempurna. Izinkan kami untuk dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Allah Adam, tidak ada satupun yang aku izinkan di antara kalian kecuali ia menyampaikan rasa bahagianya, salam ta'zimnya, penghormatannya, salawatnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ikrar yang sudah dinyatakan pada awal penciptaannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Baru dilanjutkan salam ta'zim, salawatnya itu dalam bentuk Muhammadun Rasulullah. Saat itulah pintu surga terbuka. Allah bukakan pintu surga. Allah ingatkan kepada Nabi Allah Adam, ya Adam, ya, aku izinkan engkau memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena salam ta'zimmu dan salawatmu kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat berkata, ini jadi anak gabung-gabung aja supaya singkat ya. Ya Rabb, bukankah malaikat, bukankah Nabi Allah Adam alaihissalam kau ciptakan sebagai khalifah di alam dunia? Betul bahwa aku ciptakan Nabi Allah Adam adalah sebagai khalifah di alam dunia. Tetapi karena kegembiraanku, kesenanganku, kebahagiaan aku pada hari ini dan turut sertanya yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam menyampaikan salam dan ta'zim kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW, aku izinkan ia memasuki surga selama 100 tahun. Masya Allah. Baru mereka tuh Nabi Allah Adam bersama siapa? Bersama para malaikat Allah izinkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa 100 tahun, Nabi Allah Adam baru sesuai dengan rencana Allah bahwa Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah sebagaimana khalifah. Khalifah di alam dunia, Allah turunkan ke alam dunia. Allah berikan umur yang panjang, yaitu 950 tahun. Hidup di dunia 950 tahun. Jadi total umur Nabi Allah Adam 1050 tahun. 100 tahun tinggal di surga, 100 tahun tinggal di 950 tahun tinggal di dunia. Menjelang akhir umurnya Nabi Allah Adam alaihissalam berjumpa dengan cucu-cucunya. Ya, cucu yang keberapa nggak tahu, yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka ketika Nabi Allah Nuh berjumpa dengan kakeknya Nabi Allah Adam alaihissalam, maka Nabi Allah Adam alaihissalam memperingatkan kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya Nuh,
sampaikan kepada yaitu anak keturunanmu, sampaikan kepada umatmu, aku adalah pewaris surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku telah menikmati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan 100 tahun. Aku tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk engkau mewarisi apa yang Allah wariskan kepada aku, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan kepada anak cucumu, sampaikan kepada umatmu, agar mereka bersama-sama aku kelak mewarisi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Nuh bertanya, bagaimana caranya untuk kami mewarisi surga yang pernah Allah wariskan kepadamu, wahai kakekku Nabi Allah Adam. Bergembiralah kalian, sampaikan salam ta'zim kepada kekasih Allah, yaitu berselawatlah kalian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pasti kalian akan mendapatkan warisan sebagaimana yang Allah telah wariskan kepada aku. Itu Nabi Adam diberita apa? Nabi Allah Adam memberitahu kepada cucunya yang terakhir ia temui, yaitu Nabi Allah Nuh. Setelah masa 950 tahun hidup di alam dunia. Luar biasa. Nabi Allah Adam tidak mau apa-apa yang Allah wariskan kepadanya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucunya ya tidak, yaitu menyampaikan kegembiraannya, salam takzimnya kepada kekasih Allah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian betapa banyak runtunan-runtunan tersebut kalau diturutin terus dari Nabi Allah terus sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Semuanya mereka yaitu menyampaikan kegembiraan mereka, yaitu dengan salam ta'zim salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam membebaskan yaitu Bani Israel dari penjajahan bangsa Mesir, yaitu Raja Fir'aun. Selepas dia daripada pembebasan penjajahan daripada Fir'aun, ya, maka ada 12 suku bangsa, yaitu Bani Israel, yang jumlahnya tidak kurang 600 sampai 700 ribu pada saat itu. Maka dari 10 suku bangsa ya mengikut kepada Nabi Allah Musa, yaitu kembali ke Palestina. Yang 2 suku bangsa memohon kepada Nabi Musa, kami tidak bisa mengikut engkau ya Musa, ya wahai Nabi Allah, karena kami akan tetap tinggal di Jazirah Arab. Kami akan berkembang biak, ya, mencari kehidupan kami yaitu di Jazirah Arab. Ya, mudah-mudahan aku dapati yaitu tempat-tempat yang subur untuk kami beranak pinak, menyambung keturunan kami yaitu di Jazirah Arab. Maka Nabi Allah Musa mendoakan mereka, pada akhirnya mereka terpisah. Dari 12 suku bangsa, hanya 2 yang terpisah daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Secara singkat, ya, 2000 tahun sudah dari zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, semua yaitu Bani Israel 2000 tahun dari zaman Nabi Musa sampai menjelang lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bani Israel yang mereka sudah menempati yaitu satu lokasi di Jazirah Arab, yaitu di Yasrib yang sekarang dikenal adalah Madinatul Munawwarah. 2 suku bangsa Yahudi yang kelak menjadi musuh Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu Bani Qainuqa yang mengkhianati Rasulullah SAW. Dari 2 suku bangsa yang diusir oleh Rasulullah dari negeri Madinah karena menyalahi yaitu kesepakatan. Sebelumnya 2000 tahun yang lalu mereka telah bercokol yaitu di negeri Madinah atau negeri Yasrib. Mereka selalu tuh menyampaikan kepada bangsa-bangsa Arab.
Dimanapun mereka berjumpa, mereka selalu bercerita, kelak akan lahir seorang nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul. Itu betapa hebatnya tuh Bani Israel, 2000 tahun gak pernah berhenti meriwayatkan tentang akan dilahirkan seorang nabi dan rasul. Dirayakan yaitu setiap tahun menjelang hari kelahirannya. Itulah Bani Israel. 2000 tahun berturut-turut mereka menggadang-gadang agar Allah Subhanahu wa taala luluskan doa hajat permohonan mereka supaya dilahirkan seorang nabi. Ya, akhir zaman. Itu Bani Israel selalu nggak pernah berhenti. Bahkan di tempat tidur ketika anak-anaknya menjelang tidur merupakan jadi bahan ceritaan bagi ibu-ibu Bani Israel. Nah, seandainya ibu dan ayahmu tidak menjumpai seorang nabi dan rasul akhir zaman, mudah-mudahan engkau dapat berjumpa dengan nabi penutup akhir zaman. Begitulah ibu-ibu Bani Israel menceritakan 2000 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan dan diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun, mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Bani Israel yang 2000 tahun begitu mencintai seorang nabi dan rasul yang akan dilahirkan. Karena mereka begitu taatnya dengan nabi-nabi terdahulu. Yang nabi terdahulu selalu menceritakan akan lahir seorang nabi dan rasul. Digambarkan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Tentang sosok seorang nabi akhir zaman. Ditunggu-tunggu, digadang-gadang oleh mereka. Selama 2000 tahun. Tapi ketika lahir dan diangkat menjadi nabi, mereka tolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka menolak? Karena Nabi Muhammad bukan dari bangsa Bani Israel. Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Ya, dari bangsa Arab. Apa hubungannya bangsa Israel dengan bangsa Arab? Ya, mereka satu bapak, lain ibu. Ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yaitu mendapatkan restu dari istrinya, bang, kalau bahasa Betawi, bang, abang menikah lagi deh bang, anak udah tua gak mungkin lagi punya anak. Ya. Saya ridho, saya ikhlas, abang menikah lagi deh. Kalau memang kau seperti itu, silahkan kau pilihkan untuk aku. Maka Sayyidina Ibrahim berbetulan mengajak istrinya Sayyidatuna Sarah. Ya, kalau bahasa kita ke kota. Datang ke negeri Mesir bersama istrinya Sayyidatuna Sarah. Ketika sampai di Mesir, Raja Mesir ini, yang namanya raja, kan di mana-mana juga raja banyak selirnya enggak? Paham enggak selir? Melihat Sayyidatuna Sarah begitu cantik padahal tua. Begitu cantiknya Sayyidatuna Sarah. Istri Sayyidina Ibrahim, padahal sudah tua. Sang raja ketika berjumpa dengan istri Sayyidina Ibrahim, pengen meluk. Dari saking cantiknya. Maka Allah tidak izinkan, kaku raja tersebut. Maka Sayyidina Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah bebaskanlah raja ini. Bebasin. Bergerak lagi. Ya, sampai berulang 3 kali, pada akhirnya sang raja sadar bahwa yang dihadapi ini adalah istri daripada Nabi Ibrahim. Ini karena menunjukkan kecantikan saja. Ya, begitu luar biasa Sayyidina Sarah, tuanya aja raja hampir begitu. Ya, kalau itu mah pingsan ngelihat. Ya. Maka sang raja memberikan yaitu hadiah kepada Sayyidatuna Sarah, seorang wanita Gipti
wanita Gipti dari Mesir, yaitu yang bernama Siti Hajar. Maka dibawalah ke Palestina untuk menjadi teman Sayyidatuna Sarah, membantu rumah tangga Sayyidina Ibrahim. Karena memang Siti Hajar ini akhlaknya mulia, cantik, hanya bedanya warna kulitnya. Siti Hajar agak gelap karena bangsa Gipti, ya, sedangkan Sayyidatuna Sarah memang orang Palestina. Ya, orang Palestina itu cantik-cantik luar biasa. Dengan demikian, Sayyidatuna Sarah jatuh cinta kepada Siti Hajar. Ini bagus betul ini perempuan. Sayang kalau jatuh ke tangan laki-laki lain. Alangkah baiknya suamiku mempersunting, yaitu Siti Hajar. Makanya tadi diizinkan untuk menikah Siti Hajar. Pada akhirnya setelah sekian beberapa bulan Siti Hajar hamil. Gak tahan juga bang kalau gitu abang, saya gak kuat bang. Yang satu rumah bang pindahin deh bang. Siti Hajar pindahin dah. Gak kuat juga. Satu rumah dengan madunya gak kuat juga. Padahal dia yang minta untuk menikahi Siti Hajar. Pada akhirnya Sayyidina Ibrahim bawa ke Bakkah. Ya, perjalanan yang sangat luar biasa, jauh dari Palestina menuju negeri Mekah. Ya, negeri Mekah. Negeri Mekah bukannya negeri sekarang atau negeri pada zaman Rasulullah. Ya, belum ada apa-apa. Jangankan manusia, ya semut juga nggak hidup. Nggak ada orang sama sekali. Dibawa Siti Hajar ya dalam keadaan hamil tua, sampailah di negeri Mekah dan melahirkan Sayyidina Ismail. Ketika Sayyidina Ibrahim membawa Siti Hajar ya dalam keadaan hamil, ternyata istri tuanya Siti Sarah hamil. Masya Allah. Jadi rupanya Allah kasih Sayyidina Ibrahim 2 anak. Dari istri pertama Siti Sarah yang bernama Sayyidina Ishak atau Nabi Allah Ishak. Dari dari Siti Hajar bernama Sayyidina Ismail. Dapat 2 anak. Nah dari Sayyidina Ishak itulah lahirlah Yakub yang membawa keturunan Bani Israel. Jadi Bani Israel keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad keturunan Sayyidina Ismail bin Ibrahim. Saudara bukan? Saudara, lain ibu aja, satu kandung, satu bapak, lain ibu. Tapi kenapa Bani Israel tidak mau menolak kenabian Nabi Muhammad? Karena 90% dari keturunan Yakub adalah para nabi dan rasul Bani Israel. Yang 2000 tahun digadang-gadang oleh Bani Israel, yang setiap hari kalau boleh sembahyang 5 waktu, diceritakan 5 waktu tersebut akan kelahiran seorang nabi dan rasul akhir zaman. Yang mereka harapkan adalah dari Bani Israel. Ternyata Allah tidak pilih Bani Israel. Saat itulah Allah putuskan hak waris Bani Israel sebagai pewaris nabi-nabi Bani Israel semuanya, ya, mereka adalah pewaris surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan periode masa di mana Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul kemudian ditolak kenabiannya, saat itulah hak waris daripada Bani Israel untuk mewarisi surga daripada yaitu kakek-kakeknya yang mereka semuanya adalah para anbiya wal mursalin, diputus oleh Allah hak warisnya.
Sehingga mereka tidak akan pernah mewarisi surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Ini kelihatannya nggak paham nih. Paham nggak? Jadi hati-hati. Ini umat Islam nggak tahu bahwa peringatan Maulidin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang bergembira, yang berbahagia, menyampaikan salam dan ta'zim, mengikut Allah dan para malaikatnya dan Nabi Allah Adam beserta para nabi-nabi. Menjelang akhir kenabian Nabi Muhammad dilahirkan atau diangkat menjadi nabi, mereka adalah pewaris-pewaris surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mereka menolak akan hari kelahiran Nabi Muhammad dan kenabian Nabi Muhammad, maka Allah cabut, kalau bahasa sertifikatnya dicabut dari Bani Israel. Selesai sudah Bani Israel, Allah tidak lahirkan lagi seorang Nabi dan Rasul. Ya, padahal mereka adalah 99% Nabi-Nabi dari keturunan Bani Israel. Itu dari zaman Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim, ya, Ishak, Yakub, ya, itu semuanya sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Hanya Nabi Muhammad yang bukan dari Bani Israel. Ya, Allah pilihkan dari bangsa Arab, keturunan Ismail. Dari Nabi Ismail nggak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad di akhir. Sedangkan dari Nabi Ishak, ya, Yakub terus sampai ke bawah kepada Sayyidina Isa alaihissalam, semuanya mereka minas salihin, mereka daripada para nabi-nabi, luar biasa. Nggak ada keturunan daripada Ishak, kalau bahasa kita yang nggak jadi, semuanya jadi. Makanya, ya, mereka keturunan Nabi Allah Ishak adalah, Nabi Ibrahim adalah kakek atau bapak daripada para nabi. Semuanya anak keturunan jadi nabi. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita umat Islam nggak berbahagia, nggak ngerti, nggak mau menyampaikan salam ta'zim, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, dikhawatirkan dicabut tuh hak warisnya. Sebagaimana Allah cabut hak waris surga Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Karena mereka ingkar kepada Nabi Muhammad. Apa? Maulid. Apa? Hati-hati. Mereka ingkar akan hari kelahiran Nabi Muhammad. Sedangkan mereka Bani Israel yang bapak-bapaknya, kakek-kakeknya itu para nabi-nabi, diputus oleh Allah hak warisnya untuk mendapatkan surga karena ingkar akan kenabian Nabi Muhammad. Di mana di dalam satu riwayat dikatakan, innallaha harramal jannata ala man kafara bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga ala man kafara bih, atas orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada agama Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah haramkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sampaikan kepada saudara kita, jangan sampai hak waris kita sebagai umat Nabi Muhammad Allah cabut hak warisnya karena tidak senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Ya, kalau nggak tahu diem. Jangan apa itu maulid bid'ah dan lain-lain. Allah merayakan. Bahkan Allah tunjukkan kebahagiaan Allah telah menciptakan Nur Nabi Muhammad. Allah ciptakan tuh, yaitu para malaikat sebagai saksi bahwa aku bergembira. Makanya perintah Allah, ya, kepada kita umat Islam, ya, wul bifadlillahi wa birrahmati. Katakanlah olehmu ya Muhammad, bifadlillah, ini merupakan fadl minallah, ini keutamaan karunia daripada Allah, wa birrahmati, dan dari rahmat Allah. Falyafrahu, hendaklah kalian hai umat Nabi Muhammad bergembira. Ini Allah sampaikan di dalam firman-Nya.
agar kita bergembira. Karena Allah lahirkan Nabi Muhammad itu merupakan fadl, keutamaan, karunia daripada Allah, merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah perkuat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kami lahirkan engkau ya Muhammad, tidaklah kami yaitu utus engkau ya Muhammad sebagaimana ya yaitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad adalah Allah ciptakan sebagai rahmat Allah, simbol daripada rahmat Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, tidak ada jalan lain kecuali mengambil daripada baginda Rasulullah, karena rahmat Allah Allah titipkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah nyatakan di dalam firman-Nya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, tidak ada suatu kebaikan, semuanya contohnya ada pada baginda Rasulullah. Apa saja kebaikan, itulah rahmat Allah. Yang dikatakan kebaikan itu adalah rahmat Allah. Ya, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang, kecintaan dan ampunan Allah. Semuanya hendaklah diambil suri tauladan itu dari Nabi Muhammad. Nah, kita harus dapat suri tauladan. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan biar sedikit manfaat aja kepada antum sekalian. Kepengen menjelaskan panjang lebar karena waktunya nggak cukup. Kesian udah pada kapalan. Insyaallah mudah-mudahan ya, Allah berkahkan umur kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, dan Allah panjangkan umur kita agar tahun ini untuk tahun yang akan datang Allah sampaikan umur kita untuk bisa memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masa 1 tahun ini fokuslah mengenal siapa Nabi Muhammad. Akan sia-sia perbuatan kita ini kalau memang kita nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Hanya taunya maulid, ketika dibaca riwayat maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad. Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Ya Allah, ya Rabbi salli ala Muhammad, nggak tahu artinya. Bagaimana? Alhamdulillahi gawi sultanu al-wadihil burhani al-mabsudi bil wujudi karamu. Apa artinya? Nggak tahu. Ya Allah, ente sayang bener bertahun-tahun hadir maulid nggak tahu artinya. Jadi apa? Kalau seorang tadi disebutkan berusaha mencintai, ya, berusaha banyak menyebut namanya, berusaha tahu apa hobi daripada orang yang dicintainya, apa sih kesukaan orang yang kita cintai, apa sih, semuanya dari pakaian, dari semua perhiasan, dari tingkah lakunya kita kepengen tahu. Kok kepada Nabi Muhammad nggak kepengen tahu? Apa sih kesukaan Nabi Muhammad? Apa sih hobinya Nabi Muhammad? Apa sih yang dicintai Nabi Muhammad? Pelajari, ambil suri tauladan. Satu saja kita dapati suri tauladan tentang Rasulullah SAW, itu sudah menjadi jaminan kita balasan kecintaan daripada Rasulullah SAW. Al-mar'u ma'a man ahab. Ada yang mengatakan yuhsyarul mar'u ala man ahab. Dikumpulkannya kita kelak nanti di padang mahsyar bersama orang yang kita cintai. Jangan sampai kita ngaku-ngaku cinta menghadiri maulid, nggak kenal Nabi. Nabi nggak akan kenal nanti sama kita. Harus ada ikhtiar. Biar satu aja tentang sifat Nabi yang menjadi kekaguman kepada kita, yang kita bisa ikuti perilaku Rasulullah SAW. Pasti yuhsyarul mar'u ala man ahab. Ya, akan dikumpulkan nanti yaumul qiyamah ya kepada orang yang kita cinta. Ya. Kalau kita cinta kepada suami, ya, suami pura-pura. Ya. Di rumah cinta, di belakang ngelirik lagi. Ya. Siapapun begitulah makhluk. Ya, siapapun seperti itu.
Gak laki gak perempuan sama. Gak laki gak perempuan sama. Ketika nonton televisi suami istri, ya, bang, itu ganteng bener bang, gantengan sama gue. Halo, lo lagi rebaan aja lo, begitu. Perut lo gede bener bang, kayak kuburan Cina lo bang. Saling celah. Bagaimana seorang bisa saling celah? Nah ini terlalu panjang kalau disampaikan. Ya, nggak tega ngomongnya juga. Ya, jadi yang terakhir itulah. Kalau kita tetap akan selalu hadir di dalam acara maulid, harus ada usaha kenalin siapa Nabi Muhammad. Bagaimana sifat Nabi Muhammad? Satu aja dulu yang kita cocok. Ini sifat Rasul kelihatannya cocok dengan sifat anak. Itu coba pelajarin. Ambil tuh sifat Rasul seperti itu. Ya, ini tahunya sifat Rasul an-nikahu sunnati. Ya, ente tahunya itu. Pantas pada kawin gak bilang-bilang. Nah itu aja ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat aja kepada antum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas. Ya ini semata-mata hanya untuk menghilangkan yaitu rasa lapar, rasa ngantuk. Ya mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita. Dan Allah pertemukan lagi masa yang akan datang insya Allah. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.